Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di Press Talk, wadah orang media dan orang ditulis media bicara di Revolusi Akal Sehat bersama saya, Iwan Piliang. Puan Nova, segmen kedua kita bicara tentang pengalaman Anda barangkali. Ya. Ke Jeddah, menemui sekitar 20 ribuan orang Indonesia yang overstayer ya. Apa kalau kita Indonesia kan kelebihan waktu tinggal di negara tujuan sana gitu. Mungkin kita diberi cerita lah soal pengalaman yang luar biasa itu. Kebetulan waktu bulan November itu kita Komisi 9 dari DPR. November 2009. 2009. Ya. Kebetulan kita diajak oleh Komisi 8 itu untuk pengawasan haji. Nah, karena kebetulan saya Komisi 9 itu kan kesehatan, tenaga kerja dan juga transmigrasi. Jadi saya inisiatif untuk karena gini, waktu kita ke KJRI Jeddah, kita bingung kok banyak orang-orang di kolong jembatan. Masuk Kompas waktu itu ya? Iya, itu ternyata orang Indonesia. Dan makan-makan itu kompor dinyalain. Iya, gitu. Jadi tinggal di bawah kolong jembatan itu. Nah, karena dari situlah gitu. Jadi saya bilang nanti begitu kelar kita pengawasan haji, saya mau balik lagi. Itu untuk dialog sama Bapak Konjen waktu itu, Pak Gatot. Nah, ternyata benarlah kembali ngobrol-ngobrol. Karena waktu itu saya tidak bisa sebenarnya dialog langsung. Karena katanya takut kalau mereka kan dianggapnya melanggar hukum. Iya. Gitu. Nah, kita kalau bisa dianggap persona non grata gitu, jadi kita tidak boleh. Gitu Nah, kan? ini menarik. Kita suka ditakut-takutin kalau dikedudukan KBRI kita tidak proaktif. Padahal kalau Anda sebagai parlemen, parlemen member here, kan gitu. Saya bisa. Pengen waktu itu langsung kan. Akhirnya cuma bisa nge-shoot dikit dari jauh. Sayanya bukan parlemen di kasus Bung Ziyad ngaku loh, saya utusan parlemen. bener ya Bung, real pemirsa demi nakut-nakutin. Oke, lanjut. Gitu, jadi emang seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya minta data gitu ya, gitu. Sebenarnya saya juga belum familiar gitu dengan masalah overstayer, taunya TKI bermasalah aja. Gitu. Ternyata kalau overstayer itu warga negara Indonesia yang undocumented, yang tidak punya dokumen atau dokumen-dokumennya sudah expired. Jadi keberadaannya di sana otomatis ilegal. Gitu. Jadi atau ada kasus hukum juga gitu kan. Nah, ternyata akhirnya saya minta data, itu diberikan waktu bulan Desember 2009 itu ada 19.999 overstayer. 19.999? Ya, 20.000 per ya, satu? jadi pada saat saya cek lagi bulan-bulan Januari itu katanya Pak Gatot ya 20.000 lebih lah sudah gitu. Karena dalam hitungan 2 jam aja misalnya demonstran itu dari 1.200 orang bisa tiba-tiba udah 5.000 orang katanya dalam satu malam. Dan itu akhirnya harus dibiayai misalnya 10 real per orang. 10 real per orang. Tapi itu biaya termurah. Nah, kalau yang agak mahal 20 real, jadi makan 2-3 kali sehari. Terus mereka berceceran di pinggiran kolong jembatan itu. Apa kita nggak malu sebagai bangsa? Nah, itu dia. Jadi kita memang mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari keberadaan overstayer. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Arab Saudi. Tanggung jawab? Harus menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi untuk memang dalam diplomasinya begitu ya? Iya. Karena kita kan juga pernah kalau nggak salah ada kasus nelayan yang ilegal masuk. Kita kan juga yang memulangkan. Ya. Nah, ini pun hal yang sama juga demikian halnya gitu. Nah, kebetulan waktu itu pihak KJRI itu Pak Gatot bilang tanggal 21 sampai 22 Desember akan dilakukan pertemuan G2G pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Jadi interdep gitu penanganannya. Kata dia masalah overstayer ini sebenarnya bisa menjadi entry point gitu untuk pintu masuk untuk membahas tentang MOU. Itu Memorandum of Understanding dari kedua pemerintahan. Tapi ternyata saya cek lagi Januari. Gitu. Terus laporannya belum. Sampai sekarang? Ternyata belum. Sampai sekarang belum. Februari. Iya, pertengahannya. Ternyata belum. Jadi waktu itu katanya dadakan atau bagaimana, jadi pemerintah Arab Saudinya tidak siap. Nah, jadi saran Pak Gatot ya kalau gitu Deplu harus jauh-jauh hari lah memberitahukan pemerintah Arab Saudi untuk siap. Dan sampai hari ini 20.000 itu hampir kurang satu berceceran masih. Nah, sedangkan ada 2 hal yang harusnya dilakukan.
terkait hal ini gitu. Kalau yang pertama kan pengampunan ya, terhadap apa sih general clemency ya istilahnya, pengampunan massal gitu. Nah ini kalau mereka emang tidak ada kasus, ya artinya mereka mendapatkan exit permit, pulang. Gitu. Nah kemudian yang kedua itu pemutihan. Jadi ini sebenarnya menguntungkan baik pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Buat Indonesia juga tidak burden, tidak beban. Buat Arab Saudi daripada mereka merekrut $2.000 satu TKI. Ya mereka aja ada 20.000 itu di sana. Nah ini sebenarnya yang mau dibahas gitu antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, tapi sampai saat ini belum terjadi.